Shalom sahabat firman kehidupan yang terkasih. Kita bertemu lagi di channel Firman Kehidupan, sebuah channel renungan firman Tuhan yang bertujuan untuk sama-sama belajar firman Tuhan sehingga kita bisa bertumbuh dewasa bersama di dalam pengenalan akan Allah melalui firman-Nya. Dan seperti biasanya, kita selalu memulai setiap renungan dengan berdoa pada awal dan akhir renungan. Kiranya hal ini bisa memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami masuk ke dalam hadirat-Mu dan kami masuk dalam rencana-Mu bagi kami hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau masih memberikan kami kehidupan untuk kami bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu di atas muka bumi ini. Dan sebentar lagi kami akan mulai mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami tentang hal-hal yang baik dan benar sesuai firman-Mu, dan berikanlah kami pengertian akan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat firman yang terkasih, hari ini kita akan belajar sebuah ayat firman Tuhan dari kitab Amsal 10 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama Amsal 10 ayat 11. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Dalam ayat Alkitab tersebut dikatakan bahwa mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan di sini dalam versi bahasa Inggrisnya ditulis a well of life, atau berarti sumur kehidupan. Mengapa firman Tuhan menggunakan kata sumur untuk menggambarkan mulut? Mari kita baca satu lagi ayat Alkitab dalam kitab Amsal 10 ayat 31. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Mulut orang benar adalah sumur kehidupan, karena mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Apabila kita mengajukan pertanyaan yang tepat kepada orang yang berhikmat, maka kita akan menimba hikmat yang berguna bagi kehidupan kita. Alkitab mencatat beberapa orang datang kepada Tuhan Yesus dengan mengajukan pertanyaan yang tepat, dan sebagai hasilnya kita juga bisa menimba hikmat dari jawaban-jawaban Tuhan Yesus kepada mereka. Mari kita lihat apa sajakah contoh pertanyaan-pertanyaan itu. Pertanyaan yang pertama yaitu pertanyaan Thomas. Yohanes 14 ayat 5-7. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kita sering mengutip ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Akan tetapi, pernyataan Tuhan Yesus ini merupakan jawaban dari pertanyaan Thomas. Pertanyaan yang kedua yaitu pertanyaan perempuan Samaria di tepi sumur. Yohanes 4 ayat 9-14. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam.
dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Pertanyaan perempuan Samaria di tepi sumur membawa kepada penjelasan Tuhan Yesus tentang air hidup yang akan diberikan Tuhan Yesus di dalam hati setiap orang percaya, sehingga air kehidupan itu akan terus-menerus memancar sampai selama-lamanya. Pertanyaan ketiga yaitu pertanyaan Nikodemus. Yohanes 3 ayat 4-6. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Pertanyaan Nikodemus adalah sebuah pertanyaan penting yang menjadi salah satu dasar kekristenan, yaitu mengenai kelahiran baru dari Roh Kudus. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, adanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang seperti Thomas, perempuan Samaria, dan Nikodemus membuat kita juga bisa belajar hal-hal yang penting tentang prinsip kerajaan surga. Mengajukan pertanyaan yang tepat kepada Tuhan Yesus akan membuat kita bisa menimba hikmat dari mulut Tuhan Yesus. Itulah mengapa mulut disebut sebagai sumur kehidupan. Nah, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat memberkati hidup kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami percaya Engkau Bapa yang baik, yang memberikan segala sesuatu yang baik kepada kami, dan yang terbaik yang pernah Engkau berikan kepada kami adalah Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur. Saat ini kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu, tetapi kami percaya Roh Kudus akan selalu mengajar dan menuntun langkah kami. Roh Kudus akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan yang akan mengarahkan hidup kami. Berikanlah kami telinga yang peka ya Tuhan, agar kami selalu bisa mendengar suara-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang mengasihi dan berbelas kasihan kepada sesama, sama seperti hati-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan setiap harinya akan bertumbuh dan memberkati hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.